Oke, saya mulai ya Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oh warahmatullahi iya. Suara saya sudah terdengar jelas ya Bapak Ibu semuanya? Ya, sudah terdengar jelas ya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya karena telah mau meluangkan waktunya di hari Sabtu pagi ini untuk mengikuti acara webinar Researcher Academy Jilid 2 ini, yang hari ini topiknya ya adalah menilik COVID-19 dari aspek lingkungan hidup. Baik. Acara webinar ini diselenggarakan oleh generasi peneliti ya Bapak Ibu semuanya. Mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu tadi penjelasannya, deskripsi tentang generasi peneliti di cuplikan sebelum acara ini dimulai. Tapi saya akan mencoba menjelaskan sedikit secara singkat. Generasi peneliti itu adalah media resmi di bawah PT Solusi Riset Indonesia yang mana memberikan informasi atau berita-berita tentang akademik yang ada di Indonesia maupun global. Nah, selain itu, generasi peneliti ini juga menawarkan beberapa layanan yang sudah ada pada klip tadi ya, yaitu di antaranya jasa adaptasi artikel ilmiah menjadi tulisan populer, sehingga nanti bisa meningkatkan jumlah sitasi, pembacanya meningkat, sehingga manfaat atau informasi penting yang ada pada artikel penelitian ilmiah Bapak Ibu semuanya nanti bisa tersampaikan secara meluas dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat umum ya. Jadi generasi peneliti ini visi misinya bagus, yaitu untuk menyebarkan ilmu ke masyarakat yang lebih luas gitu. Selain itu, generasi peneliti ini juga memiliki layanan jasa iklan. Jadi monggo Bapak Ibu semuanya jika punya produk atau usaha atau jasa apapun itu bebas bisa beriklan di generasi peneliti, asalkan produknya itu bukanlah produk yang melanggar hukum ya Bapak Ibu semua. Kemudian kita juga ada layanan liputan acara offline maupun online. Jadi kalau Bapak Ibu semua ingin acaranya dikenal secara luas oleh masyarakat umum luas, itu bisa diliput dan diterbitkan di website Generasi Peneliti. Selain itu juga ada iklan untuk upcoming event. Jadi seandainya Bapak Ibu semuanya ingin mengadakan acara besar yang membutuhkan peserta dengan jumlah yang banyak, itu bisa diiklankan ke Generasi Peneliti. Kami nanti membantu menyebarkan poster acara tersebut sehingga banyak peserta yang ikut gitu. Oke, itu tadi penjelasan singkat tentang generasi peneliti. Oh ya, perkenalkan saya Farida, saya moderator yang akan memandu acara webinar ini selama 2 jam ke depan. Sepertinya narasumber kita hari ini sudah bergabung bersama kita ya, yaitu Ibu Dr. Dian Puri Astuti. Selamat pagi Ibu Dr. Dian. Selamat pagi Bu Farida ya. Ya Ibu, apa kabar Ibu Dian? Alhamdulillah baik Mbak Farida. Alhamdulillah. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Jadi Ibu Dr. Dian Puri Astuti ini adalah dosen di Stikes Guna Bangsa Yogyakarta. Beliau ini jadi juga selain menjadi dosen, juga menjabat sebagai Ketua LPPM Stikes Guna Bangsa Yogyakarta. Dan juga beliau ini adalah Editor-in-Chief jurnal terakreditasi, yaitu Journal of Health. Nah, beliau menempuh pendidikan S1 sampai dengan S3-nya itu di Universitas Gadjah Mada, Bapak Ibu semuanya. Mengambil jurusan kimia. Ini sepertinya kimia lingkungan ya Bu ya, kekhususannya, ya topiknya. Selain itu beliau ini adalah seorang reviewer jurnal nasional maupun internasional yang aktif sejak 2016 sampai dengan sekarang ya Bu ya, 2022. Beliau juga seorang penulis yang telah menerbitkan 12 buku ya Bu ya. Nah, di mana salah satu dari bukunya itu ada yang temanya itu
mungkin ini ya bisa nyambung dengan topik hari ini, yaitu tentang COVID-19. Oh ya, ya itu tadi profil singkat tentang narasumber kita hari ini. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya jika ingin mengajukan pertanyaan atau ingin diskusi bisa ditulis di kolom chat atau bisa tekan tombol raise hand. Oke, apa sudah siap Ibu Dr. Dian untuk menyampaikan Iya, materinya? Ya, iya siap ya. Mbak. Ya. Baik, monggo, monggo. Monggo Ibu untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Mbak Farida. Yeah. Baik, Bapak Ibu, apakah sudah muncul PowerPoint saya? Sudah, Ibu. Baik, sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya ya pada pagi hari ini hari Sabtu, libur ya Bapak Ibu ya. Harusnya hari ini saya ingin mengajak berdiskusi ya sebenarnya terkait dengan tema menilik COVID-19 dari aspek lingkungan hidup. Ya, baik Bapak Ibu, kita tahu ya di mana kita ini mengalami masa pandemi ya COVID-19, di mana virus SARS-CoV-2 ini muncul pada akhir tahun 2019, jadi sudah membuat geger ya seluruh dunia ya, tidak hanya di Indonesia. Di mana kita tahu bersama bahwa virus SARS-CoV-2 ini itu masuk dan menginfeksi paru-paru manusia ya, sehingga menyebabkan kondisi inflamasi ya. Dan akibat dari virus ini itu disebut dengan penyakit COVID-19 ya. Jadi bagaimana penyebabnya, kenapa bisa tertular ya, ini saya rasa Bapak Ibu semua sudah paham sekali ya, karena kita sudah 2 tahun ini mengalami kondisi yang mengerikan gitu ya, dibilang mengerikan gitu. Nah, jadi dari batuk kemudian bersin gitu ya, ini menghasilkan droplet yang sangat banyak sekali, di mana ini adalah media penyebaran dari virus SARS-CoV ya. Virus ini ya, ini bisa dipindahkan melalui mulut, kemudian hidung, mata gitu, dan bisa menyebabkan kesulitan bernafas ya. Jadi ini yang diserang itu adalah pernafasan seperti itu. Nah, pandemi COVID-19 ini memiliki banyak dampak ya. Jadi dampaknya tidak hanya negatif, tetapi juga ada yang positif ya. Yang pertama untuk dampak positif ini terjadi penurunan aktivitas ekonomi. Ini akibat dari penurunan aktivitas ekonomi ya atau lockdown ya, transportasi juga terjadi pembatasan ya. Ini menyebabkan penggunaan bahan bakar fosil itu berkurang. Efeknya apa jika penggunaan bahan bakar fosil ini berkurang ya, yaitu penurunan emisi gas rumah kaca ya, seperti karbon dioksida. Kemudian dampak positif lainnya adalah penurunan penggunaan sumber daya. Nah, ini menyebabkan kualitas air ya itu meningkat ya, kemudian polusi itu juga berkurang. Selain itu adalah pengurangan dari aktivitas transportasi. Ini menyebabkan kualitas udara meningkat ya. Kemudian penurunan polusi suara. Nah, ini kemudian yang berikutnya itu adalah terkait dengan pariwisata ya. Nah, jadi kalau pariwisatanya akhirnya ditutup gitu ya, itu menyebabkan polusi juga berkurang. Nah, ini salah satu dampak positifnya ya. Kemudian dampak negatifnya yang nanti akan lebih saya soroti di sini ya, nanti akan sebagai bahan diskusi kita. Untuk dampak negatifnya ini menyebabkan peningkatan limbah medis. Nah, jadi peningkatan limbah medis ini menyebabkan nanti timbulnya sampah yang berbahaya ya, sampah yang berbahaya. Kemudian pembuangan secara sembarangan ya, jadi dari sampah medis atau nanti sampah medis di sini ada juga masker, di mana masker ini berbahan plastik ya. Nah, kemudian selain masker juga alat APD yang lain ini pembuangannya sembarangan sehingga menimbulkan polusi tanah ya, polusi pencemaran air seperti itu.
Selain itu juga peningkatan sampah kota ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi ya? Jadi karena pada saat pandemi ya, jadi kita diminta untuk pembatasan ya, harus melakukan pembatasan aktivitas ya, sehingga sampah-sampah di kota itu menumpuk ya. Kenapa bisa menumpuk ya? Karena kita harus pengurangan daur ulang sampah, karena dikhawatirkan nanti terjadi sampah itu sebagai media penyebaran virus ya. Oke, jadi itu adalah beberapa dampak positif dan negatif dari adanya pandemi COVID. Mungkin saya akan memutarkan video ya secara garis besar ya, dampak pandemi COVID itu seperti apa gitu yang mungkin bisa disimak. Carbon dioxide emissions are expected to return to pre-pandemic highs this year. Last year, they fell significantly during the Great Lockdown. In China, they bounced back and grew. Kemudian sepertinya videonya belum ini ya, belum sayang. Climate change respite. Iya. Tidak bisa muncul nih. Sudah belum? Belum, Ibu. Atau mungkin bisa dibukakan langsung ke sumber videonya. Iya. Sepertinya ini ya, kok nggak bisa ya? Mungkin saya skip dulu aja ya. Iya, nggak apa-apa Ibu. Nggak bisa ya Bu ya? Iya, ternyata nggak bisa. Iya, monggo. Nggak apa-apa, dilanjut aja Bu kalau gitu. Oh iya, baik. Saya lanjutkan ya. Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya nggak bisa untuk putar. Baik Bapak Ibu, terkait dengan efek positif ya pada lingkungan ya, tadi sudah saya sampaikan. Jadi untuk penurunan polusi udara dan emisi gas rumah kaca ini ternyata sudah terjadi di beberapa negara ya, bahkan sebenarnya sudah 90% ya di dunia. Ini terjadi pengurangan hampir untuk di New York sendiri itu hampir 50% itu terjadi pengurangan polusi udara. Kemudian terkait dengan emisi gas N2O, karbon monoksida itu di beberapa negara juga sudah berkurang. Selain itu juga penurunan polusi air ya, ini berdasarkan dari pengukuran parameter fisikokimia seperti pH, kemudian oksigen terlarut ya, VOD, kemudian konduktivitas listrik dan total coliform ini juga mengalami penurunan bahkan sudah di bawah nilai ambang batas.
Kemudian yang ketiga yaitu penurunan polusi udara. Jadi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yaitu secara global ini 360 juta orang ini rentan terhadap gangguan pendengaran akibat polusi suara. Di India sendiri pada pandemi ini itu tingkat kebisingan sudah berkurang. Jadi pada siang hari ini sebelum pandemi ini 55 desibel berkurang menjadi 40 desibel dan pada malam hari mengalami penurunan dari 45 desibel menjadi 30 desibel. Nah, selanjutnya adalah efek negatifnya. Yang pertama adalah peningkatan ya limbah biomedis ya. Jadi selama pandemi ini lebih dari 240 ton limbah medis setiap hari. Jadi hampir 190 ton ini lebih tinggi dari sebelum pandemi ya. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu ternyata peningkatnya sangat besar ya, sangat besar sekali. Kemudian juga pembuangan peralatan APD ini juga sembarangan ya, di mana pembuangan APD yang sembarangan ini relevan dengan peningkatan produksi harian ya, terutama untuk masker medis. Ini menjadi 14,8 juta ya sejak Februari tahun 2020. Jadi jauh lebih tinggi dari sebelum pandemi. Kemudian juga pengurangan daur ulang sampah dan timbulnya limbah padat kota akibat program daur ulang yang diminimalkan ya di Amerika Serikat sendiri. Untuk program daur ulang sampah ini mengalami penurunan hampir 46%. Nah, dari beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi, yang menjadi ancaman ya, itu salah satunya adalah limbah masker ya, terutama bagi biota laut ya. Jadi di beberapa media ya kita bisa melihat ya bahwa ikan ya organisme di laut ini sudah mengalami hal yang tidak ingin kita ketahui gitu. Yang pertama seperti terjebak dalam masker gitu ya. Kemudian ada yang sudah sampai menelan mikroplastik ya. Nah, ini sangat membahayakan terutama nanti juga bagi manusia ya. Sebenarnya terkait dengan daur ulang masker ini sudah dilakukan ya Bapak Ibu, di mana juga masker ini merupakan sumber energi yang tinggi. Tetapi ada beberapa kelemahan yang diperoleh ya pada saat melakukan daur ulang masker. Jadi ada beberapa proses yang dilakukan seperti menggunakan insenerator ya, pembakaran itu ya. Nah ini menyebabkan timbulnya bau tidak sedap ya, di mana gas yang dihasilkan ini sebagai contoh adalah dioksin, furan ya, ini merupakan zat yang bersifat karsinogenik yang menyebabkan kanker, kemudian bisa mempengaruhi sekresi keseimbangan sekresi hormon ya. Nah, jadi itu sangat memiliki efek samping yang tinggi. Selain itu misalkan juga dengan cara sterilisasi ya. Nah, ini juga menghasilkan residu limbah yang juga berbahaya ya. Jadi sebenarnya juga serba sulit ya untuk pengolahan limbah masker seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat ya dari bagian-bagian dari masker ya, jadi kita tahu ada bagian luar ya, luar ini yang outer layer ini sifatnya adalah hidrofob ya. Nah, dan umumnya itu mengandung komposisi polipropilen yaitu sejenis plastik ya. Dengan persen beratnya itu 73,33. Jadi hampir ini ya komposisi paling tinggi ya pada masker. Bagian dalam ini juga mengandung polipropilen, ini ada bahan penyerap ya di situ. Kemudian bagian tengah ini polietilen, kemudian tali elastis ini dari nilon ya dengan beratnya 8,27%. Kemudian pada klip hidung ya, jadi klip hidung ini di situ kandungannya adalah logam ya, jadi ada beberapa logam. Di situ ada besi, kemudian seng ya, ada kalsium, mangan gitu ya, dengan beberapa persen berat seperti di layar ya, di mana untuk besi itu kandungannya paling tinggi. Nah, jadi begitu Bapak Ibu terkait dengan komposisi kimia apa dalam masker, kenapa ini sangat membahayakan bagi lingkungan.
Kita tahu bersama bahwa penggunaan masker ya ini berdasarkan penelitian oleh Prata et al. Tahun 2020 ini ternyata penggunaan masker secara global itu 129 miliar per bulan ya sejak pandemi COVID berlangsung ya. Nah, di sini di tabel 2 ini terlihat bahwa beberapa impact-nya bagi binatang ya. Seperti ini di UK ini ada binatang ya ikan terjebak masker ya. Kemudian juga ada di beberapa tempat lain ya di Malaysia, di Brasil ini juga sudah plastik ya, residu plastik dari penguraian masker ini sudah tertelan ya oleh biota laut ya. Jadi ini salah satu hal yang perlu kita perhatikan bersama ya. Ternyata dampaknya sangat besar. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, di sini kenapa binatang tersebut itu bisa menelan ya masuk ke dalam tubuhnya. Ini karena apa? Jadi di sini terlihat bahwa di B, jadi B ini adalah gambar hasil pemotretan menggunakan scanning elektron mikroskop ya. Ini sebelum dilakukan fragmentasi atau degradasi ya, degradasi dari masker. Jadi susunannya itu adalah rapat ya, cukup rapat. Kemudian setelah mengalami fragmentasi, kemudian degradasi ya, baik melalui degradasi aerob, anaerob maupun fotodegradasi itu ternyata struktur ya seratnya ini semakin longgar ya. Nah ini yang menyebabkan kenapa kok residu masker itu tadi itu bisa tertelan ya, mudah ditelan, dicerna oleh biota laut ya. Jadi ini adalah salah satu penyebabnya. Nah, jadi satu masker ini bisa menghasilkan 173.000 serat ya. Jadi sangat mengerikan ya. Jadi kalau kita tidak mengolah masker ini dengan baik itu akan menyebabkan dampak yang sangat besar ya. Jadi masker ini kan bisa tertiup angin ya, kemudian dia bisa juga tertimbun ya dalam tanah ya, dan nanti hasil akhirnya itu adalah masuk ke dalam ekosistem laut ya. Jadi seperti ini. Nah, ada beberapa penelitian ya, jadi terkait dengan apakah virus corona ini apakah masih terdapat pada limbah atau masih terdapat pada permukaan benda itu ya. Kemarin ada beberapa penelitian ya yang sudah membahas ini, tetapi memang terkait apakah virus itu masih ada di air limbah atau tidak, itu ada beberapa hasil penelitian yang berbeda ya. Jadi ada yang menyebutkan bahwa virus corona ini masih ada di limbah. Ada juga yang virus corona ini sudah tidak ada di air limbah. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi ini. Yang pertama adalah bagaimana metode isolasi pada saat pengukuran virusnya ini. Kemudian apakah di air limbah itu sudah melakukan proses desinfeksi atau belum ya. Karena kalau sudah desinfeksi ya itu berarti sudah ada klor ya di situ ya, itu virus akan mati gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga sensitivitas alat. Jadi memang banyak sekali faktor yang pada saat kita sebagai pembaca ya melihat dari beberapa media adanya ini katanya ini kok enggak katanya ini, jadi banyak mitos ya berkembang di masyarakat ini yang harus kita kita luruskan ya, apakah benar seperti ini atau tidak. Itu semua bisa kita kita buktikan ya semuanya oleh riset ya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa jenis masker yang beredar di masyarakat ya. Jadi yang pertama adalah masker kain, ini non-certified ya. Jadi pernah kita mengalami di masa di mana kita kesulitan ya mendapatkan masker medis ya. Nah, sehingga ini adalah lahan masyarakat ya untuk mencari pendapatan ya. Jadi berlomba-lomba membuat masker kain ya. Jadi pernah ya kita mengalami masa seperti ini. Kemudian selain masker kain, ini juga ada masker medis yang sering ya kita pakai ya. Kemudian ini juga ada masker jenis masker yaitu respirator. Jadi ini untuk kenyamanannya
kurang nyaman ya, sebenarnya hanya 3-5 jam aja kita sudah kayak sesak gitu ya, kurang nyaman. Oke, kemudian yang berikutnya lah, ini adalah masker yang berbahan dasar bio. Contohnya adalah peneliti sekarang sudah mulai mengembangkan ya, bagaimana masker ini bisa mengalami biodegradasi ya, jadi ramah lingkungan. Nah, contohnya di sini adalah berbahan dasar gluten, gandum ya. Jadi masker ini dibuat dengan cara dipintalkan ya secara elektro ya, menggunakan listrik pada membran ya, membran serat nano. Kemudian dilakukan karbonisasi pada suhu melebihi 700 derajat Celcius ya untuk membentuk struktur jaringannya. Kemudian ada juga ini masker yang berbahan filter karbon aktif. Nah, ternyata untuk berbahan karbon aktif ini memiliki penyerapan yang lebih tinggi. Kemudian luas permukaannya juga tinggi ya, sehingga sangat memiliki potensial yang besar ya untuk di kemudian hari ya. Jadi beberapa limbah biomedis yang sudah tadi saya sampaikan ya, ada beberapa seperti ada jarum suntik, kemudian face shield, ada masker ya, gloves, kemudian gaun ya, dan seterusnya. Ini memiliki bahan dasar plastik ya. Jadi harus kita waspadai bersama ya, bagaimana pengolahannya dari skala rumah tangga ya, mulai dari bagaimana mengumpulkan ya, kemudian bagaimana membuangnya ya, itu harus diperhatikan bersama. Oke, baik. Kemudian terkait dengan positifnya, jadi ada dampak negatifnya, terutama masker ya, yang berbahan plastik. Kemudian dampak positifnya itu adalah penurunan emisi gas rumah kaca seperti CO2 ya. Ini nanti akan merubah kondisi ini ya, perubahan iklim ya, walaupun secara hanya bertahan tidak terlalu lama juga ya untuk terkait dengan ini. Jadi kita lihat di sini data global yang diperoleh dari Integrated Carbon Observation System ya, Global Carbon Project. Ini pada tahun 2020 ya, sampai Juni 2020 ini untuk emisi CO2 ini berkurang ya. Jadi awalnya adalah 100 million ton, ini menjadi 80 million ton ya. Jadi cukup banyak ya untuk pengurangannya ini di tahun 2020. Nah, mungkin untuk di tahun 2021 lebih turun lagi ya, mungkin untuk data berikutnya ya. Kemudian kalau data di Indonesia bagaimana ya di negara kita? Jadi indeks kualitas lingkungan hidup Indonesia ini mengalami peningkatan ya dari tahun 2020 ini terjadi peningkatan 1,16 poin ya. Jadi tahun 2020 ini 70,72, kemudian di akhir tahun 2021 ini 71,43 ya. Nah, jadi sudah melampaui dari target RPJMN ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yaitu yang sebesar 68,96 poin. Jadi skor indeks IKLH ini meningkat karena juga dari skor IQ dan IKL-nya juga meningkat ya, atau kualitas air laut dan indeks kualitas udaranya. Nah, di mana dari indeks kualitas air sungai, air laut ya, yang diukur ini adalah antara lain seperti misalkan untuk air sungai itu ada TSS ya, kemudian oksigen terlarut, COD, kemudian total coliform ya, kemudian untuk kualitas udara ini yang diukur adalah SO2, gas NO2 juga, dan kualitas tutupan lahan ya. Jadi ini dari tiap-tiap provinsi angka ini dihitung kemudian diakumulasikan menjadi kualitas lingkungan hidup Indonesia. Kemudian untuk Kota Jogja sendiri bisa juga dilihat adanya kenaikan indeks kualitas lingkungan hidup Kota Jogja ya, yaitu sebesar 60,84 ya, di mana untuk kualitas udara, air sungai dan tutupan hutan ya, ini juga sudah baik. Selain itu juga dari hasil pengukuran indeks standar pencemar udara atau ISPU Kota Jogja ini mengalami penurunan ya. Jadi sebagai contoh adalah dari parameter partikel PM10 ya. PM10 ini sudah baik ya.
Tapi untuk PM25 ya, jadi ukuran partikel yang kurang dari 25 mikron ini masih sedang ya, tetapi untuk keseluruhannya sudah baik ya pada tahun 2022. Oke, kemudian bagaimana strategi yang perlu kita pikirkan ya untuk keberlanjutan ini ya. Yang pertama adalah industrialisasi sustainable ya. Jadi industrialisasi yang berkelanjutan menggunakan seperti energi yang terbarukan ya, seperti tenaga angin ya, kemudian matahari. Selanjutnya adalah transportasi umum ya. Jadi kita gunakan transportasi umum yang hijau ya. Bisa mungkin misalkan kalau kondisinya misalkan jaraknya dekat ya, itu menggunakan sepeda ya, seperti itu. Kemudian juga perlu perubahan perilaku ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kita harus membiasakan hidup di new normal ya. Jadi cuci tangan itu harus sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari, menggunakan masker dan seterusnya. Selain itu adalah treatment air limbah ya, atau menggunakan kembali air limbah yang sudah kita olah. Kemudian juga mendaur ulang sampah atau menggunakan kembali sampah yang sudah kita daur ulang. Jadi itu salah satu hal yang bisa kita rubah ya, strategi yang bisa kita lakukan agar menciptakan bumi sehat seperti itu. Nah, di sini saya ingin memaparkan terkait bagaimana kerangka kompleks ya. Jadi di sini ada DPSIR ini kerangka kompleks terkait bagaimana masker itu dari sisi masyarakat, kemudian lingkungan, kemudian ekonomi ya. Jadi kita tahu bersama bahwa pendukung kenapa kok masker ini akhirnya menjadi komoditi utama kita ya dalam kegiatan ya. Jadi pertama adalah takutan terserangnya ya atau penularannya penyakit pernafasan ya. Kemudian karena juga polusi udara, kemudian keamanan dalam bekerja, kemudian pertumbuhan populasi. Nah, jadi sebenarnya kapan ya awal mula masker ini digunakan ya? Jadi pada tahun 1897 ya oleh Johnny ini dia memutuskan ternyata perlu sekali penggunaan masker untuk melindungi diri dari penyakit pernafasan karena pada sebelumnya itu eksperimen yang dilakukan ya itu ditemukan bahwa droplet pernapasan ini mengandung bakteri. Nah, sehingga penggunaannya itu mulai diluncurkan pada tahun tersebut. Dan ini semakin meningkat ya penggunaan masker itu pada saat pandemi influenza ya tahun 1918 sampai 1919 ya. Jadi itu adalah driving force kenapa kok masker ini akhirnya menjadi komoditi utama kita. Hal ini menyebabkan apa? Yaitu peningkatan produksi masker ya, kemudian penggunaan sumber daya dan juga akhirnya menghasilkan limbah. Nah, di lingkungan akibat produksi masker, penggunaan masker itu menyebabkan satu adalah pembuangan masker sekali pakai ya secara sembarangan, kemudian penyebaran masker sekali pakai ini oleh angin, kemudian oleh air ya. Penyebaran bakteri patogen ya dan kontaminan-kontaminan lain, kemudian menghasilkan mikroplastik, mikrofiber, kemudian nanoplastik. Nah, akibatnya apa? Akibatnya lingkungan kita itu akan mengalami yang namanya polusi air, polusi tanah ya, kemudian pencernaan ya, penelanan mikroplastik ini oleh binatang ya, sehingga memiliki efek yang merugikan bagi kesehatan manusia ya. Selanjutnya adalah dari sisi sosial ekonomi yaitu kerusakan tempat pariwisata seperti itulah. Dari beberapa kejadian ini itu menyebabkan reaksi masyarakat ya. Jadi bagaimana masyarakat ini kemudian menanggapi ya. Jadi bisa kita bagi menjadi hulu dan hilir di mana hulu ini adalah pencegahan dan rekomendasi agar tidak banyak sampah itu yang merugikan ya, yaitu bisa dengan cara pengolahan sampah, kemudian
meningkatkan kesadaran masyarakat ya, memanfaatkan sampah dan seterusnya ya, termasuk juga nanti bagaimana menciptakan masker yang bersifat biodegradable. Kemudian dari hilir yaitu kita akan melakukan masyarakat itu akan melakukan pembersihan ya, pembersihan sungai, pembersihan lingkungan sekitar ya, kemudian mendaur ulang sampah. Nah, kemudian di gambar berikutnya ya terlihat bahwa masker ya, jadi masker yang di pasaran ini jenisnya kan cukup banyak ya, termasuk ada juga yang bahan PM 0,1, 2,5, ini 10 sampai 25 ya. Nah, ini berdasarkan dari penyaringan molekul virus, bakteri atau yang lain ya. Jadi ukurannya ini disesuaikan dengan ukuran yang bisa disaring oleh masker tersebut. Nah, di gambar B ya, ini terlihat bahwa penyebaran ya aerosol ini bisa jaraknya itu bervariasi ya, penyebaran aerosol. Yang pertama misalkan dengan pada saat batuk ya, jadi pada saat batuk ini ternyata bisa mencapai jarak ekhalasi itu sampai 2 meter ya, sedangkan bersin ini bisa sampai jarak ekhalasi aerosol ini bisa sampai lebih dari 6 meter ya, jadi sangat panjang ya, jaraknya lumayan panjang. Nah, masker di sini bagaimana dia mekanisme penyaringannya? Yang pertama itu adalah secara mekanik ya, jadi secara mekanik, kemudian ada juga yang berikutnya itu adalah penyaringan secara elektrostatik ya. Jadi seperti ini. Oke, kemudian salah satu cara ya tadi untuk mengatasi adanya penggunaan masker yang berbahan plastik yaitu dengan menggunakan biodegradable ya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ya, jadi ada yang multi layer, kemudian nanti di situ ditambahkan filter yang berasal dari biodegradable ya. Dan ini sangat bermanfaat sekali karena ramah lingkungan yang pertama. Kemudian mudah juga kita peroleh ya, seperti yang filter biodegradable yang digunakan itu seperti berasal dari, contohnya itu ada yang dari kunyit, kemudian lada ya, kemudian ada juga dari cengkeh. Lah ini memiliki sifat antivirus, antibakteri yang baik ya. Selain juga tadi mudah mengalami biodegradasi ya, jadi lebih ramah lingkungan. Yang ini yang gambar yang kiri ya, ini terkait dengan penggunaan biopolimer tadi sudah saya sampaikan, seperti kunyit ataupun tumbuhan yang lain yang memiliki antivirus, antibakteri, ini dirubah menjadi nanofiber sehingga bisa digunakan menjadi masker yang eco-friendly ya. Selain itu juga ada pembuatan nanofiber yang dia peroleh menggunakan teknik elektrospinning, itu menggunakan elektrostatik ya dalam membuat serat ya. Jadi nanti diharapkan dengan metode ini itu kita bisa membuat serat itu dengan ukuran tertentu, ukuran pori tertentu, kemudian kita modifikasi seperti apa yang kita inginkan ya, misalkan ketebalan, nah itu bisa kita atur menggunakan teknik ini. Jadi dari sini itu bisa kita lihat ya, ini menggunakan dari scanning elektron mikroskop, ini ada yang searah ya, kemudian ada yang sangat selaras juga, ini horizontal vertikalnya, kemudian ada juga yang bisa dibuat acak gitu ya, jadi disesuaikan dengan apa yang diinginkan. Ya, baik, kemudian untuk media berbahan dasar bio tadi ya, itu kan bisa kita menggunakan protein ya. Jadi protein seperti tadi adalah gluten ya, gluten nanofiber. Ini bisa digunakan untuk pembuatan masker ya. Kemudian juga selulosa. Nah, selulosa ini untuk struktur dan materialnya ini nanti layer ya, layer selulose. Ini bisa digunakan untuk pembuatan masker bedah ya dan lain sebagainya. Jadi di sini
ada beberapa bahan yang bisa kita manfaatkan ya, yang sangat potensial sebagai bahan filter untuk masker yang biodegradable. Nah, ada beberapa persyaratan ya agar diperoleh masker yang baik ya. Yang pertama adalah memiliki aktivitas biosida yaitu sebagai antivirus, antibakteri, kemudian memiliki permeabilitas yang baik, kemudian juga nyaman ya, jadi nyaman, ada juga yang biodegradasi, dan ada juga yang harus memenuhi 3R yaitu bisa digunakan kembali, bisa kita daur ulang juga ya, dan juga memiliki special high perform ya. Jadi sangat baik nanti dalam penyaringan molekul-molekul seperti nanti ada partikel udara yang berukuran halus maupun yang berukuran kasar, ini semuanya bisa tersaring ya. Seperti itu. Baik, demikian Bapak Ibu pemaparan dari saya. Mohon masukannya juga, nanti kita sama-sama berdiskusi ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian, Wuri. Materinya sangat menarik sekali ya. Ini benar-benar membuka mata kita bahwa pandemi yang sudah melanda negara kita ini dan seluruh dunia ini ternyata itu efeknya juga besar terhadap lingkungan. Ya meskipun ada efek positifnya juga ya, polusinya berkurang gitu, tapi juga efek negatifnya itu juga ini tidak kalah besar gitu. Terutama efeknya itu ini ya Bu ya, timbul karena pemakaian ini, penggunaan masker kan, karena waktu pandemi ini kan kita membutuhkan masker sebagai upaya agar tidak tertular begitu ya. Tapi ternyata ini ya, ternyata efeknya itu buruk justru ke lingkungan. Apalagi nanti limbah masker itu yang tadi menurut paparan Ibu tadi ada limbah masker yang ditemukan di perairan atau laut gitu ya, bisa mengganggu kehidupan biota laut. Nah, saya mau bertanya Ibu ini ya, sebelum ada yang bertanya terlebih dahulu. Kira-kira itu apakah sudah ada penelitian tentang apakah masker-masker yang sebagai menjadi limbah itu mengandung chemical atau bahan gitu yang kira-kira bisa mengganggu. Kalau dari sudut pandang ilmu biologi itu kan ada yang namanya endocrine disruptor ya, atau bahan kimia yang bisa mengganggu hormonal dari biota laut gitu. Kira-kira sudah ada belum ya penelitian tentang itu? Karena kalau seandainya ada usaha ya membuat masker dari bahan-bahan yang bio-based yang tadi Ibu jelaskan tadi. Nah, ternyata ada kandungan yang dia itu ternyata endocrine disruptor gitu Bu. Kan takutnya memang tujuannya baik ya, ingin membuat masker yang ramah lingkungan, tapi ternyata dia juga usut punya usut juga mengganggu kehidupan biota laut gitu karena mengganggu hormonalnya begitu. Kira-kira sudah ada penelitiannya belum ya Bu ya itu? Oke, baik Mbak. Jadi selama saya baca ya Mbak ya, untuk yang biobase ini itu sebenarnya dari sisi ekonomi sebenarnya. Jadi kalau dari memang dari peneliti ini kan bagaimana sih caranya agar lebih ramah ya, karena kalau kandungan plastik itu kan jelas membahayakan gitu ya. Nah, kemudian kan dicoba ya menggunakan berbahan dasar herbal seperti itu. Tetapi memang kalau dari sisi ekonomi ini membutuhkan biaya yang besar sebenarnya. Jadi jauh lebih besar dibandingkan kita menggunakan plastik. Jadi mungkin kalau dari ekonomi itu kayaknya nggak bisa nyambung gitu ya. Tetapi kalau dari keamanan itu lebih baik seperti itu. Memang kita itu kadang punya cara, punya usaha, tetapi pasti ada sisi negatifnya ya. Nah, seperti mungkin tadi terkait biobase ya, untuk terkait dengan keseimbangan hormon ya, sekresi hormon ya terutama. Ini saya belum pernah membaca tentang itu, tetapi memang dari beberapa penelitian yang saya dapatkan itu lebih baik dibandingkan dengan menggunakan bahan yang plastik seperti polipropilen ya, seperti itu. Cuma memang kalau dari sisi ekonomi itu biayanya mahal. Jadi jadi memang itu butuh
butuh penelitian lebih pemikiran lanjut gitu. lebih lanjut. Jadi bagaimana Ya. dampak positifnya itu apakah apa ya lebih besar dibandingkan negatifnya. Seperti tadi kita bisa misalkan mengolah limbah masker ya, itu dengan cara seperti yang dilakukan ada insinerator ya. Tetapi dari insinerator ini kan juga ada dampaknya, dampak lingkungan yang lain seperti adanya timbul gas yang bau ya seperti dioksin, furan lah, ini kan karsinogenik, kemudian juga mempengaruhi sekresi hormon. Jadi saling apa ya, saling ini mungkin butuh duduk bersama ya. Jadi tadi salah satu strateginya itu adalah kerjasama internasional ya. Jadi semua itu harus terlibat dalam pengelolaan sampah, terutama efeknya di lingkungan seperti itu. Iya, jadi ini apa namanya, masker ini kayak mirip-mirip kayak plastik gitu ya Bu ya, jadinya apa efeknya itu kan ada yang apa plastik yang mengandung BPA itu ya, bisphenol A itu kan juga kalau dilihat dari segi ilmu biologi perairan khususnya itu kan juga sangat mengganggu hormonal biotanol. Oke, ini saya lihat sudah ada pertanyaan yang masuk sepertinya dari Bapak Rahmat Gifari. Izin terkait pembuatan masker alternatif yang ramah lingkungan, apakah telah ada institusi di Indonesia yang telah mengembangkan? Silakan Oh bicara. iya, untuk di Indonesia sendiri sudah ada penelitian ke sana, Bapak. Ini Bapak nggih. Iya, Bapak Jadi Ahmad Gifari. sudah ada yang mengembangkan, tapi prosesnya ini kan kita harus yang namanya masker untuk bisa sampai memiliki izin edar itu kan butuh proses yang tidak cepat ya dan juga tidak gampang. Jadi perlu perlakuan apa namanya pemeriksaan preklinis ya, preklinis kemudian klinis sampai nanti apa namanya masker itu bisa layak untuk edar. Tapi untuk proses penelitian di Indonesia itu sudah ada. Kalau tidak salah itu dari kalau dulu namanya LIPI ya, sekarang kan sudah masuk ke BRIN ya. Nah, itu sudah ada penelitian limbah yang berbahan dasar herbal. Itu sudah dikembangkan ya. Baik, bagaimana Bapak Ahmad Gifari, sudah jelas ya penjelasan dari Ibu Dian tadi. Barangkali ada Bapak Ibu yang lain untuk ini ingin bertanya, silahkan monggo. Ini waktu kita masih panjang sekali. Oke, sementara ini belum ada ya Bu. Ini saya ini ya diskusi aja ya Bu ya. Kalau boleh tahu Ibu Dianuri ini penelitiannya tentang apa ya Bu ya selama ini? Jadi kebetulan untuk disertasi saya ini material Bu, ya, Mbak. Jadi terkait dengan material terutama untuk adsorben penyerap racun di limbah ya, limbah industri seperti itu. Jadi material yang saya kembangkan ini adalah zeolit ya. Jadi seperti zeolit, apa ya? Zeolit itu lempung ya, lempung ya. Jadi lempung zeolit ini kan punya sifat dia itu sebagai penyerap zat toksik ya. Kemudian selain itu juga dia bisa dikembangkan menjadi katalis ya. Dan yang lain ya banyak sebenarnya untuk aplikasi zeolit ini. Itu diaplikasikan lewat apa, Ibu? Kalau boleh tahu. Maksudnya, ya. Jadi itu di limbah ini apa namanya limbah tekstil. Jadi limbah tekstil kan mengandung zat warna ya, zat warna yang banyak gitu ya. Nah, ternyata dengan adanya zeolit ini itu bisa apa namanya sebagai media adsorben, jadi penyerap untuk menjernihkan air seperti itu. Oh, kebetulan dan kebetulan untuk adsorben ini juga sudah saya modifikasi dengan bahan antibakteri. Nah, jadi sekaligus apa namanya menyerap ini ya zat warna ya, menghilangkan zat warna juga sebagai antibakteri di lingkungan. Jadi bentuknya serbuk gitu ya Bu, serbuk terus dimasukkan ke dalam limbah kain gitu. Baik, ini ada yang bertanya. Oh ya, selain via chat juga bisa loh Bapak Ibu semuanya bertanya dengan tekan tombol raise hand ya untuk agar lebih enak gitu langsung. Ini pertanyaan yang kedua. Apakah upaya yang bisa dilakukan di tingkat rumah tangga atau keluarga untuk meminimalisir dampak buruk limbah masker bagi lingkungan? Terima kasih. Dari Ibu Sri Jumiati.
Monggo Ibu Dian. Oh ya, Ya. ini ya limbah masker di rumah tangga ya. Ya, Ya. jadi sebelum kita buang limbah masker kan mungkin ada masyarakat yang karena belum paham langsung aja masukin tempat sampah gitu ya. Nah, jadi sebaiknya limbah masker ini bisa kita lakukan desinteralisasi apa namanya? Desinfeksi ya, desinfeksi terlebih dahulu bisa menggunakan alkohol ya sehingga kita bisa menjamin keamanan masker itu setelah nanti keluar dari rumah ya. Jadi itu kemudian jangan lupa juga dikumpulkan. Jadi masker setelah kita gunakan itu bisa kita kumpulkan dulu. Jadi jangan bercampur dengan apa namanya limbah rumah tangga yang lain ya seperti limbah apa ya istilahnya bekas makanan dan seterusnya, tapi kita kumpulkan dulu. Kemudian setelah kita kumpulkan itu bisa kita desinfeksi menggunakan alkohol ya agar kita bisa menjamin bahwa masker yang kita buang ini sudah aman di lingkungan seperti itu. Lah nanti sebenarnya sudah banyak ya sekarang platform-platform ya yang menyediakan pengambilan limbah medis ya. Tapi kalau misalkan kalau rumah tangga mungkin kan hanya sedikit ya berapa ya mungkin bisa dikelola dengan adanya ini ya bank sampah ya mungkin udah sering ya kita mendengar bank sampah itu ya di tingkat RT atau RW. Nah itu bisa kita kumpulkan dari per rumah ya per rumah itu kita kumpulkan limbah medis masker itu jadikan satu sehingga tidak nanti kan jadi menumpuk ya menumpuk dan lebih terorganisir sehingga nggak satu-satu kita kasih alkohol sedikit alkohol gitu kan mungkin nanti kan akan apa ya istilahnya kok repot gitu ya mungkin kalau apalagi yang sudah yang punya balita apakah repot sekali gitu ya seolah-olah seperti kok repot ya mungkin bisa kita organisasikan kita koordinir ya di lingkungan RT atau RW seperti itu. Baik. Jadi menggunakan alkohol ya Ibu ya. Oh ya sama ini Mbak apa jadi kemarin kalau tidak salah pernah saya membaca berita itu kan ada yang menyalahgunakan ya jadi masker yang sudah dibuang itu dijual lagi gitu ya. Oh iya Nah, iya jadi, itu itu mungkin salah satu itu. itu mungkin caranya nanti pada saat kita ini ya kita bisa memotong-motong dulu ya kita rusak dulu jadi masker itu sebelum kita buang kita rusak dulu ya kita rusak kemudian tadi didesinfeksi jadi jangan langsung utuh gitu ya itu nanti takutnya bisa disalahgunakan disalahgunakan ya jadi seperti itu. Ya, tidak bertanggung jawab ya Bu. Ya, Oke. ya. Baik, Ibu Sri Jumiati sudah jelas ya tadi penjelasannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Rosalia. Izin bertanya terkait masker yang alternatif untuk bahan kain bisa dibuat dari jenis bahan apa yang baik untuk masker jenis kain? Oh ya, jadi memang masker kain ini kan tidak dianjurkan ya, tetapi misalkan kemarin kita pernah mengalami masa di mana nyari masker ini kok susah banget ya akhirnya ya sudah ya mungkin ada masker kain terus akhirnya double gitu ya. Sebenarnya selain masker ini bisa melindungi kita dari virus gitu ya, itu juga nyaman ya. Jadi yang penting kan nyaman, jangan sampai misalkan kita nggak sesek ya, akhirnya sesek terus malah nanti nggak bisa bernafas itu juga sangat merugikan ya. Jadi untuk bahan apa untuk bisa kita gunakan sebagai masker kain, mungkin tidak ada ininya ya, tidak ada yang standarnya seperti apa karena memang untuk masker kain ini kan tidak dianjurkan dan juga tidak tersertifikasi ya. Nah, jadi yang pertama mungkin yang dari tenun ya, jadi dari tenun, kemudian juga nyaman dipakai ya, maksudnya nyaman ya kita bisa bernafas itu dengan lega ya tanpa merasa sesak seperti itu. Tapi itu untuk alternatif terakhir ya selain setelah kita misalkan tidak menemukan masker yang medis yang seperti kita gunakan setiap hari seperti itu. Ya, tapi sekarang sepertinya sudah banyak ya Bu ya ketersediaan masker medis dibanding yang awal-awal ini tahun pandemi kemarin tahun 2020 itu susah sekali sepertinya kita mencari. Akhirnya alternatifnya pakai masker kain. Oke. Ya, baik Ibu Rosalia sudah jelas ya penjelasan dari Ibu Dian. Selanjutnya ini ada dari Ibu Dokter Jiane. Maaf Ibu saya kalau salah menyebutkan namanya enggak bisa menyebutkan namanya. Ini mohon izin Bu Dian link repositori disertasinya agar kami bisa lebih banyak belajar. Terima kasih Bu. Oh ya, apa-apa Bu nanti saya carikan linknya terlebih dahulu ya mungkin nanti lewat
grup ini sudah ada grupnya ya Mbak Farida ya? Ya, di WhatsApp itu. Kita satu grup dengan Ibu Jiani. Oh iya, Ini baik ada nanti. pertanyaan lagi dari dari P, Bapak atau Ibu ya. Ini pertanyaannya, apakah mikroplastik yang bersumber dari APD atau masker atau limbah medis lebih berbahaya daripada mikroplastik yang bersumber dari limbah rumah tangga? Oh ya, jadi mikroplastik sendiri itu kan ada dua ya, primer dan sekunder. Jadi primer itu mikroplastik yang memang digunakan itu contohnya sebagai apa namanya preparasi bahan kimia atau mikroplastik yang memang sengaja digunakan untuk kosmetik ya, untuk kesehatan misalkan. Tapi juga ada mikroplastik yang sekunder, ini berasal dari produk hancur mikroplastik ya, yang bukan mikroplastik, produk hancur dari makroplastik, mesoplastik yang biasa diperoleh dari proses lingkungan seperti degradasi ya, baik degradasi fotodegradasi atau mungkin degradasi secara aerob, anaerob dan seterusnya ya. Jadi memang ada dua jenis mikroplastik yang kita tahu lah. Untuk mikroplastik yang bersumber dari APD, jadi sebenarnya semua mikroplastik itu berbahaya. Ya, sebenarnya semua berbahaya, tetapi kalau mikroplastik itu sudah sampai ke lingkungan ya, ke lingkungan kemudian dikonsumsi oleh uh, hewan ya, tumbuhan, kemudian akhirnya masuk ke kita ya, kan terjadi bioakumulasi, itu yang berbahaya. Tapi kalau mikroplastik yang tidak sampai ke dalam tubuh, misalkan tadi sebagai bahan untuk apa misalkan bahan pakaian atau apa, itu kan nggak kita makan ya. Jadi ya sudah, maksudnya tetap hanya menempel gitu ya, tanpa kita melalui proses pencernaan, itu nggak masalah. Tapi kalau sudah sampai ke masuk melalui pencernaan ya ke manusia, ke apa namanya tumbuhan ya, itu yang berbahaya lah. Untuk itu maka kan diperlukan bagaimana sih caranya agar mikroplastik yang digunakan di masker itu tidak sampai ke dalam makhluk hidup. Nah, itu kan yang perlu diwaspadai karena mikroplastik itu kan sangat kecil sekali ya, itu ukurannya itu mungkin sama plankton itu kan juga mereka menganggapnya itu adalah makanannya, sehingga ya udah dimakan ya, dimakan bareng gitu ya, dimakan gitu. Padahal itu sebenarnya zat yang berbahaya yang tadi mempengaruhi apa namanya kesehatan seperti itu. Gitu Pak mungkin, atau mungkin ada yang Baik. Terima kasih Ibu Dian, penjelasannya sudah jelas. Ya, siapa tadi yang bertanya? P itu tadi tidak disebutkan Bapak atau Ibu. Oke. Ini Ibu Rosalia juga meminta link repositori tesisnya, Ibu nanti bisa diskusikan di grup WhatsApp ya. Mungkin ada yang bertanya lagi, ini waktunya masih lumayan sih. Jika sudah tidak ada, oh ya ini terkait sertifikat materi recording nanti bisa ada linknya ya, yang ada di chat itu ya Bapak Ibu semuanya, bisa dicek di kolom chat. Oke, sebelum kita akhiri webinar ini, mari kita foto bersama ya, mungkin Bapak Ibu silahkan di open kameranya. Oh sebelumnya ini belum ya, sudah tidak ada yang bertanya ya ini? Sudah tidak ada ya. Baik, kalau gitu kita foto bersama saja kalau gitu. Silahkan di open kameranya Bapak Ibu semua. Admin tolong dibantu untuk menampilkan. Halo admin, ini sudah ya? Mana sih? Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Sudah. Untuk halaman berikutnya. Ini sudah tampil semua ya? Belum ya? Oke, langsung 1, 2, 3. Oke, untuk halaman berikutnya. 1, 2, 3.
Oke, yang terakhir. Oh, masih ada. 1, 2, 3. Sampai berapa halaman ini ya, Mas Dedi? Oh, ini kurang 2. 1, 2, 3. Yang terakhir. 1, 2, 3. Sudah semua. Oke. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada peserta dan narasumber kita hari ini karena telah berkenan mengikuti acara webinar hari ini. Semoga acara kita ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan saya juga mohon maaf bila ada salah-salah kata. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Mbak Farida. Ya, terima kasih Ibu Dian. Izin live ya Bapak Ibu.